Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai renungan singkat kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita teduh sejenak. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kinu Jemaat nomor 49. Kinu Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau telah masih memberikan kami napas kehidupan hingga sampai saat ini, dan Engkau telah melindungi masa sepanjang malam, dan kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh penuh keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas dan tugas yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan dilandasi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya siapkanlah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti maksud dari firman-Mu. Berkatilah juga hamba yang akan memberitakannya. Engkau urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hamba mampu berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya berkasihi oleh Tuhan, bacaan renungan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin bibuan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam keberatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, seperti segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan terdengar pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop bacaan kita yaitu dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat pertama hingga yang ke-12, di bawah tuntunan tema sesuai yang ditentukan oleh Synoda Gepsul tersendiri, yaitu Allah sumber kehidupan.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, air adalah kebutuhan yang sangat vital. Manusia itu hidup membutuhkan air lebih dari membutuhkan makanan. Manusia yang tidak minum itu cepat mati dibanding yang tidak makan. Di sini pemazmur mengatakan dalam ayat yang ke-7, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi di sini pemazmur menegaskan kepada kita bahwa seperti rusa rindukan sungai berair, demikianlah kita juga sebagai manusia hendaknya merindukan Tuhan. Nah, Mazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita akan mati, karena Tuhan adalah hidup dan matinya kita. Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling besar. Jadi di sini pemazmur juga jujur mengakui kelemahannya. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku. Daud hidup luar biasa, sukses, punya segala sesuatu. Bahkan ia adalah seorang pemimpin negara dan berkuasa, serta kaya raya, tetapi Daud sendiri merasa kekosongan dalam dirinya. Ya, kalau kita melihat Daud ini mungkin adalah seorang yang rendah hati, walaupun ia kaya raya, tetapi dia merasa kosong dalam dirinya. Ya, berbeda dengan manusia sekarang ya. Kalau kita lihat manusia sekarang, kalau misalnya dia dikasih harta, apa segala macam, dia seakan-akan melupakan Tuhan. Sering memuja-muja dirinya, bahkan sering membangga-banggakan dirinya tanpa mengingat Tuhan. Ya, begitulah manusia. Tetapi Lot sendiri, walaupun ia adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, walaupun ia juga sangat kaya raya, tetapi dia merasa sangat kekosongan dalam dirinya. Nah, inilah salah satu tokoh yang patut kita pelajari, bahkan kita harus melihat keteladanannya sebagai seorang Raja Daud. Biarpun dia raja, tetapi dia merasa kekosongan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, di sini Daud tertekan jiwanya, tetapi ia berani mengatakan, Tuhan, jiwaku tertekan. Dan ia berharap kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Jadi, Bapak Ibu serta saudara-saudari, berharap kepada Tuhan berarti hidup kita bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber utama atau prioritas utama tempat kita memperoleh pertolongan. Iman tidak meniadakan masalah, tetapi iman akan selalu berjalan beriringan dengan masalah waktu. Kita beriman bukan berarti masalah. Bukan berarti masalah berkurang sedikit demi sedikit. Namun ketahuilah bahwa iman itu akan mengatakan setiap masalah itu. Jadi setiap orang yang beriman jangan takut yang namanya masalah. Amin. Sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmania, nah demikianlah Allah dan kehadirannya penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup ini. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, jangan pernah membiarkan apapun mengurangi kerinduan yang mendalam akan hal-hal dari Allah. Dan waspadalah terhadap kekhawatiran hidup, usaha untuk mengejar hal-hal duniawi, dan berbagai kesenangan yang mencekik lapar dan dahaga akan Allah, serta keinginan untuk mencari wajahnya dalam doa dan pembacaan Alkitab.
Sebab jika kita sudah kehilangan rasa dahaga dan lapar kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan mati secara rohani. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar keinginan akan hadirat Allah senantiasa diperkuat dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya siang dan malam dengan dahaga yang sepenuh hati, seperti rusa yang merindukan air. Percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar seruan kita, sehingga berkat-berkat-Nya terus dilimpahkan atas hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat, serta sekaligus doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa, melalui segala ungkapan syukur yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tadi mana pada Tuhan, Engkau telah masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Sesaat ya Tuhan, kami telah membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca ini Tuhan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami, sama seperti Raja Daud, walaupun dia seorang raja yang Engkau pilih untuk memimpin bangsa Israel, walaupun dia adalah seorang yang kaya raya, tetapi dia merasa kekosongan dalam dirinya, dan dia tidak pernah melupakan Engkau Tuhan. Ajarlah kami untuk seperti Daud menjadi Daud masa kini yang senantiasa akan mengingat Engkau Tuhan. Ya dalam kerajaan surga, melalui syukur syafaat kami ini, kami ingin datang mendoakan kepada keluarga kami, baik kedua orang tua kami, Bapak dan Mama, dalam segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati kehidupannya, sehingga bersamanya itu kami memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami ingin mendoakan kami yang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Berkatilah, berikan kami akal budi dan pemikiran yang baik, sehingga bersamanya itu apa yang kami cita-citakan, itu semuanya boleh terwujud dan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan kepada keluarga kami, sanak saudara ataupun teman-teman yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ia derita. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupannya, jamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dari semuanya itu mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asal daripada-Mu. Berkatilah juga makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka juga dapat mendapat saluran kesembuhan yang asal daripada-Mu. Sehingga dari semuanya itu, sehingga suatu saat ia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Kami juga datang mendoakan kakek dan nenek yang dalam lanjut usia. Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya dalam menjalani masa-masa tuanya, sehingga mereka semakin mengandalkan kepada Tuhan dan semakin percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa di surga. Kami juga datang mendoakan sanak saudara dan keluarga yang terpisah dari kami. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih setia yang terus Engkau curahkan kepada mereka, dan dari semuanya itu mereka juga dapat memperoleh berkat-berkat untuk mereka pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga datang mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Berkatilah juga Bapak Presiden sampai kepala desa, dan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik, dan negara kami ini jadi negara adil, makmur, dan sejahtera. Ya Bapa dalam kerajaan surga,
Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan beribadah di rumah yang kudus, beribadah di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang akan kami lakukan ya Tuhan, Engkau berkati. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita atau sabtu kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.